Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahr Ramadan sayyidas suhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bashar wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika ilaihi abadan abada ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu selamanya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, karena banyaknya kisah-kisah yang berkaitan dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar yang terjadi pada bulan Ramadan, sehingga channel Rahmatul Ummah telah menayangkan beberapa video yang mengisahkan tentang keistimewaan dan keagungan malam Lailatul Qadar. Termasuk video kali ini pun akan membahas tentang salah satu yang ada hubungannya dengan malam Lailatul Qadar. Maka sabda ulama, ciri-ciri malam Lailatul Qadar antara lain annaha lailatun laha rota wala baridah. Ketika malamnya telah terjadi malam Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, biasanya siang harinya tidak panas dan tidak mendung. Mendung tidak, panas tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Walaupun di musim panas tidak terlalu panas. Itulah salah satu tanda telah terjadinya malam Lailatul Qadar. Juga yang kedua, watatlu'us syamsu subihaha la su'a'a laha. Ketika malamnya telah terjadi malam Lailatul Qadar, ketika terbit matahari di pagi hari, maka sinar matahari tersebut tidak cerah cahayanya karena terhalang oleh para malaikat yang kembali naik ke atas langit. Karena berdesak-desakannya para malaikat yang turun semenjak malam hari untuk membacakan salam pada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika begitu matahari terbit, maka para malaikat naik ke atas dan bisa meredupkan sinar matahari karena banyak-banyaknya para malaikat. Juga apabila malamnya telah terjadi malam Lailatul Qadar, maka pada malam itu pun tidak akan terdengar suara gonggongan anjing. Itulah salah satunya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada pengalaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang waliullah. Beliau bersabda, "Ra'aitu Lailatul Qadari fi umuri marrataini." Pengalaman saya telah melihat malam Lailatul Qadar itu sepanjang aku hidup adalah 2 kali. Yang mana kedua-duanya terjadi pada malam 27 bulan Ramadan. 2 tahun berturut-turut aku menemukan malam Lailatul Qadar karena sudah sesuai dengan tanda-tandanya seperti yang telah saya sampaikan tadi. Selama hidup saya 2 kali menemukan Lailatul Qadar terjadinya pada malam 27. Apa alasannya? Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, silahkan teliti. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mayoritas malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27? Karena ini ada rahasia yang terkandung dalam surat Al-Qadar. Lafaz Lailatul Qadri semuanya adalah tis'atu ahrufin. Inna labdo Lailatul Qadri tis'atu ahrufin. Lafaz daripada Lailatul Qadar ada 9. Silakan dihitung. Lailatun 4, Al-Qadar 5, 4 dengan 5 berarti 9. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar menyebut 3 kali lafaz Lailatul Qadar. Ayat pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, 1. Di ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, 2. Di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin ila akhiril ayat.
Karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lapad Lailatul Qadri yang 9 huruf itu sampai 3 kali. Bisa disimpulkan 9 kali 3 berarti 27. Maka sesuai dengan pengalaman saya, biasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar adalah pada malam ke-27, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebut lapad Lailatul Qadri di surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada juga salah satu sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu fi lailatul qadri arba'atu urwiyah. Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar menurunkan 4 bendera, yang mana bendera tersebut bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma ini bendera tidak akan kelihatan oleh kita, ya. Tapi ini diceritakan oleh baginda Nabi pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 bendera. Bendera tersebut semuanya bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera yang pertama dinamakan bendera pujian, yang dinamakan liwaul hamdi. Bendera kedua yang dinamakan liwaul rahmah, bendera kasih sayang. Bendera yang ketiga liwaul magfirah, bendera ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah liwaul karomah, bendera kemuliaan. Maka apa keuntungannya ketika Allah Subhanahu wa taala setiap malam Lailatul Qadar menurunkan bendera yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan diberi nama keempat bendera tersebut liwaul hamdi, liwaul rahmah, liwaul magfirah, dan liwaul karomah. Keuntungannya bagi kita, man qala fi hadhihi lailah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salasa marrat ghafarallahu ta'ala biwahidati minha. Keuntungannya apabila kita pada malam Lailatul Qadar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minimalnya 3 kali mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka 1 kali yang kita ucapkan kalimat tauhid tersebut, maka keuntungannya 1, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Keistimewaan mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah luar biasa pada malam Lailatul Qadar, bisa mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, wa anjahu Allahu minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang tersebut dari siksa neraka dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu keempat bendera tersebut ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak di satu tempat. Payan sibu liwa alhamdi bainas sama iwal ar. Bendera yang pertama yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dinamakan bendera liwaul hamdi, ini ditancapkan antara bumi dan langit. Wali al magfirah ala kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bendera yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kedua dinamakan liwaul magfirah, bendera penuh ampunan. Ini dipasang di dekat kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Masjid Nabawi. Lalu yang ketiga, waliwa ar-rahmati fauqal Ka'bah, bendera yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dinamakan bendera rahmat, dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Ka'bah. Juga yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar memasang bendera yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dinamakan liwaul karomah, bendera kemuliaan, dipasang fauqas sahrah fi Baitul Maqdis, yaitu ditancapkan di atas batu yang pernah dipakai Mi'raj oleh baginda Nabi SAW di Baitul Maqdis. Sebab seperti di video-video yang telah mengisahkan tentang kisah Isra Mi'raj, baginda Rasul sebelum dijemput dengan tangga untuk naik ke atas langit untuk melakukan Mi'raj, baginda Rasul berdiri di atas batu di Baitul Maqdis
maka batu tersebut dinamakan batu Mi'raj, dan pada malam Lailatul Qadar di atas batu tersebut dipasang bendera yang bernama bendera karomah, bendera penuh kemuliaan. Juga perlu kita ketahui, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginjak batu di atas permukaan tanah daripada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis di Palestina, maka di bawah batu tersebut merupakan induk dari segala mata air. Jadi mata air yang keluar di berbagai negara, di berbagai belahan dunia, itu bersumber dari sumber air dari bawah batu yang diinjak oleh baginda Nabi SAW pada malam Isra Mi'raj. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dan pada malam Lailatul Qadar para malaikat semuanya turun dan menyampaikan salam kepada setiap rumah kaum muslimin sebanyak 70 kali. Jadi sebanyak 70 kali para malaikat turun ke dunia untuk mengucapkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Lailatul Qadar ini. Sungguh kebahagiaan, karena umat muslim akan mendapatkan salam dari para malaikat di rumah masing-masing pada malam Lailatul Qadar sebanyak 70 kali. Ini adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Khudz ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.